Sebenarnya memperdebatkan masalah keyakinan atau siapa yang paling baik dan siapa yang paling buruk itu adalah hal yang paling saya tidak sukai. Tapi terkadang saya harus berdebat untuk meluruskan pemahaman yang keliru dari orang yang tidak mengimani Islam, tapi memberikan fitnahan dan tuduhan kepada Islam, agama yang saya percayai kebenarannya. Sebenarnya perbedaan ini memang mesti terjadi karena ini adalah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Saya meyakini perbedaan ini hanyalah ujian bagi kita apakah kita sanggup dan mampu menghormati dan menghargai orang lain yang memang berbeda dengan kita. Kalau menghormati dan menghargai orang yang sama dengan kita, satu server dengan kita, itu kan hal yang biasa. Tapi menghormati dan menghargai orang yang berbeda dengan kita, entah dari apapun, maka itu baru luar biasa. Lagi pula, kita memang berbeda, tapi kita tetap satu NKRI. Kalau kita tidak bisa banyak berbuat untuk negeri ini, ya setidaknya kita janganlah menjadi penyebab hancurnya negeri ini. Salam NKRI dan semoga saya termasuk orang yang tidak menghancurkan negara ini. Jadi begini ya, umat Islam itu panduan berimannya itu adalah Al-Quran, karena nabinya adalah Muhammad SAW. Lalu kenapa umat Islam di dalam Al-Quran diperintahkan mengimani kitab Taurat, Zabur, dan Injil? Mengimani di sini artinya mempercayai bahwa pada zamannya Nabi Isa alaihissalam ada kitab yang bernama Injil, pada zaman Nabi Musa ada kitab yang namanya Taurat. Nah, kenapa kami bukan Kristen atau Yahudi? Ya kan kami mempercayai kitab terakhir dan mempercayai Nabi terakhir, makanya kita berbeda. Nah, masalahnya di sini mempercayai kitab Taurat, Zabur, dan Injil ini bukan harus menjadikan sebagai panduan iman. Sama seperti kami diperintahkan mempercayai ada iblis atau setan, kan kami tidak harus mengikuti iblis atau setan, kan? Begitu logikanya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jangan berantem lagi, udah cukup. Kalau mau nanya, nanya aja, saya pasti jawab kok. Insya Allah. Salam. Isa adalah kalimatullah. Iya betul, Nabi Isa itu ada karena kalimat Allah yang mengatakan kun fayakun, maka jadilah Isa. Sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kalimatullah, kalimat milik Allah. Saifullah, pedang milik Allah. Abdullah, hamba milik Allah. Rasulullah, rasul milik Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah milik Allah. Jadi nggak ada tuh kalimatullah adalah Allah. Nggak ada, beda di dalam kekristenan yang pada mulanya firman itu adalah Allah, beda. Kalau di dalam Islam segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah adalah milik Allah gitu. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah, jelas itu. Di dalam surah Al-Ikhlas jelas dikatakan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau Isa adalah Allah berarti ada yang setara dengan Allah gitu. Jadi kami berlandaskan Al-Quran, bukan asumsi orang ya. Begitu cara kami beriman umat Islam. Isa adalah kalimatullah. Iya betul, Nabi Isa itu ada karena kalimat Allah yang mengatakan kun fayakun, maka jadilah Isa. Sama seperti penciptaan Nabi Adam. Kalimatullah, kalimat milik Allah. Saifullah, pedang milik Allah. Abdullah, hamba milik Allah. Rasulullah, rasul milik Allah. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah adalah milik Allah. Jadi nggak ada tuh kalimatullah adalah Allah, nggak ada, beda di dalam kekristenan yang pada mulanya firman itu adalah Allah, beda. Kalau di dalam Islam segala sesuatu yang ada di dunia ini selain Allah adalah milik Allah gitu. Di dalam Al-Quran jelas dikatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa putra Maryam itu adalah Allah, jelas itu. Di dalam surah Al-Ikhlas jelas dikatakan bahwa tidak ada yang setara dengan Allah. Kalau Isa adalah Allah berarti ada yang setara dengan Allah gitu. Jadi kami berlandaskan Al-Quran, bukan asumsi orang ya. Begitu cara kami beriman umat Islam. Very good question, sister. Jadi sister, yang menghapuskan dosa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyebabkan dosa seseorang terhapus itu adalah amalannya. Apa amalannya? Datang ke Baitullah berhaji, kemudian melakukan sunnahnya setelah melakukan yang wajibnya, yaitu mencium hajar aswad. Enggak mencium pun tetap bisa menghapuskan dosa dengan cara apa? Bersedekah, berwuduk dengan benar, melaksanakan sholat, berpuasa, berzakat. Itu juga menghapuskan dosa, sister. Bahkan umat Islam, sister, kalau tertusuk duri pun dia ikhlas dan dia tidak ngomel-ngomel dan tidak menghujat dan berkata-kata kotor, itu juga menghapuskan dosa, sister. Rasa sakit menghapuskan dosa itu ada di dalam kitab Yesaya, di mana ketika Serafim mendatangi seorang anak manusia lalu meletakkan bara api di bibirnya, maka dosanya sudah dihapuskan. Itu ada di dalam kitab Yesaya, sister. Rasa sakit menghapuskan dosa ada di dalam kitab Yesaya, sister. Coba lihat ini dalilnya, baca ya, sister. Thank you, sister. Very good question, sister.
kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan dirinya dan menjelma? Apakah dia memiliki kemampuan yang terbatas? Bukan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemampuan terbatas, melainkan manusia yang memiliki kemampuan terbatas. Manusia tidak sanggup melihat Allah. Jangankan melihat Allah, melihat matahari secara terang-terangan, secara langsung manusia tidak mampu. Melihat udara manusia tidak mampu. Bahkan mendengarkan suara yang binatang bisa mendengarkannya, tapi manusia tidak mampu mendengarkannya. Dan suara itu ada. Allah berkuasa, jadi tinggal mengutus malaikatnya yang banyak. Seperti menghancurkan Sodom dan Gomora, Allah mengutus malaikatnya, menyampaikan kabar kepada Maryam bahwa dia akan hamil saja, mengandung seorang anak yang datang darinya, itu dia utus malaikatnya. Seorang presiden tidak harus datang ke rumah rakyatnya, mengetok-ngetok pintu, kemudian mengantarkan sembako untuk menunjukkan kekuasaannya di sebuah negara. Karena dia kan bisa mengutus orang lain melakukan hal itu. Lagi pula Allah mensifati dirinya Maha Agung dan Maha Kudus, Maha Suci. Yesus adalah jalan dan kebenaran. Ya, kalau di dalam iman Kristen, Yesus adalah anak Tuhan, disebut juga dengan firman-Nya menjelma, jalan dan kebenaran, dan Tuhan itu sendiri, dan disebut juga dengan Roh Kudus, dan disebut juga dengan Bapa. Itu iman Kristen. It's okay, nggak masalah. Lakum dinukum waliyadin. Ini bicara tentang Yesus. Tapi kalau bicara tentang Nabi Isa alaihissalam, beliau juga jalan dan kebenaran tuh. Jalan itu kan perantara. Yang namanya jalan pasti bukan tujuan. Kami nggak perlu nyembah jalan. Kami cukup nyembah Tuhan yang menjadi tujuan. Kalau Isa alaihissalam itu memang kebenaran bagi Bani Israel, nggak selamat kalau nggak mengakui dia sebagai Mesias atau Mosia atau Mesias yang diurapi atau Al-Masih. Tapi kami kan mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Al-Masih putra Maryam. Jadi kami pasti masuk surga karena kami kan mengakui beliau sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Gitu ya. Nabi Muhammad SAW itu disunat. Ya, beliau kan mengikuti milah Ibrahim. Nabi Ibrahim kan memiliki perjanjian kekal dengan Tuhan. Apa perjanjian kekalnya? Aku akan menjadi Tuhanmu dan Tuhan keturunanmu. Dan tandanya darimu apa? Disunat kulit khatanmu. Berarti siapa yang menyunat kulit khatannya, Tuhannya adalah Tuhannya Ibrahim. Kenapa harus tertulis di dalam Al-Quran kalau Nabi Muhammad disunat? Orang Musa aja tidak tertulis di dalam kitab Tanakh atau kitab perjanjian lama bahwa beliau disunat. Apakah menurut kalian Nabi Musa tidak disunat? Bahkan di dalam midrasnya orang Yahudi mengimani bahwa Nabi Musa, Nabi Yakub, dan beberapa nabi itu lahir dalam keadaan sudah dihitan, tapi tidak tertulis di dalam kitab mereka. Tapi tertulis di dalam midras mereka. Sama seperti kami, ada di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad sudah disunat. Lah kamu kenapa tidak disunat sementara kan Yesus disunat? Lakum dinukum waliyadin ya. Saya boleh nanya lagi kan sama kamu? Renungkan ya. Pasti banyak yang ya Allah, kalau mau mengangkat Nabi ngapain juga butuh kesaksian orang lain. Nah jadi begini ya, ketika Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi, kalau ada orang lain di situ, berarti Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir karena ada Nabi lain yang mendengarkan firman Tuhan. Kalau masalah siapa yang bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, kami seluruh umat Islam bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kenapa kalian memaksakan saksi terhadap Nabi Muhammad sementara Yesus sendiri mengatakan di dalam kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-34, aku tidak butuh kesaksian dari manusia. Nah, ketika ada orang Farisi yang bertanya kepada Yesus, kamu bersaksi dari dirimu sendiri, kesaksianmu itu tidak benar. Lalu apa jawab Yesus? Aku bersaksi dari diriku sendiri dan Bapa yang mengutus aku, karena telah tertulis di dalam kitab Taurat kesaksian dua orang itu benar. Lah, Nabi Muhammad kesaksiannya tentang dia ada 3 malah. Ada Allah, ada malaikat Jibril, ada Nabi Muhammad sendiri. Kenapa ketika kalian memaksakan saksi ini justru Yesus membela Nabi Muhammad? Artinya apa? Nabi umat Islam itu katanya sudah dijamin surga, tapi kenapa masih minta didoakan sama umatnya? Hei, ketika kami umat Islam ingin menunjukkan cinta kami kepada Rasul kami, bagaimana caranya? Beliau sudah wafat, kami tidak bisa memberikan hadiah kepada beliau. Dengan cara berselawat kepada beliau. Begitulah kami membuktikan bahwa kami mencintai beliau. Lagi pula banyak di antara kami yang tidak mampu mengikuti sunnahnya sebagai bentuk kecintaan kami kepada beliau. Allah maha mengetahui itu. Jadi Allah maha pemurah, karena Allah tahu kami banyak dosa dan membutuhkan syafaat dari Nabi kami, maka Allah memberikan cara yang mudah, yaitu dengan apa? Berselawat kepada beliau. Kamu tidak pernah dititipin salam sama orang karena kamu mungkin tidak ada yang mencintai kamu. Jadi kamu terkaget kenapa Nabi kami banyak yang mencintai. Dalam Islam, ketika seseorang mendoakan saudaranya dalam diam, maka itu benar-benar dia mencintai saudaranya. Kalau kita memberikan hadiah kepada saudara kita, bisa jadi kita ingin terlihat dermawan di depan orang lain. Siapa yang tahu? Tapi ketika kita mendoakan saudara kita dalam diam, maka malaikat mendoakan kita lebih baik daripada doa kita.
Apa yang salah dengan Nabi umat Islam yang berpoligami? Toh Nabi Bani Israel semuanya rata-rata berpoligami. Abraham memiliki istri yang pertama Sarah, kedua Hagar, kemudian Keturah. Bahkan Abraham dikatakan memiliki gundik. Kemudian Daud, istrinya lebih dari satu dan bahkan memiliki gundik. Bahkan Daud dikisahkan mengambil istri orang lain, yaitu Batseba, istri dari Uria. Dan setelah itu akhirnya Batseba melahirkan anak yang bernama Salomo, dan Tuhan berkenan kepada Salomo. Salomo bahkan istri dan gundiknya 1000. Yakub istrinya 4, Lea, Rahel, Bilha, dan Zilfa. Apakah Tuhan marah kepada mereka? Bahkan di dalam kitab Ulangan dinyatakan di pasal 21 ayat ke-15, barang siapa yang istrinya lebih dari satu kemudian memiliki anak kesulungan dari istri yang tidak dicintainya, tidak boleh digantikan hak kesulungannya dari istri yang dicintainya. Diatur di dalam kitab Ulangan. Lalu Nabi Muhammad tidak memiliki gundik, istrinya tidak sampai 30. Lalu banyak yang tendensius kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sama-sama nabi. Adil dong.